Rosuryo, Tifa, Raffi Harun, kamu sudah mengolok-olok almarhum ibunda Bapak Jokowi. Anjing emang ya, sangat anjing kalian ya. Kadang saya sampai saat ini berpikir ya, jika saya diberikan kesempatan melakukan hal tindakan kriminal ya umpamanya ya, dan di situ tidak ada kata penjara, tidak ada kata hukum, maka akan yang saya lakukan adalah menghabisi Rosuryo, menghabisi Tifa, menghabisi orang-orang yang selama ini memfitnah seorang Bapak Jokowi, bahkan memfitnah ibunda Jokowi Dodo. Kalau hal itu dibenarkan, apa yang saya lakukan akan saya lakukan, akan saya habisi orang itu ya. Karena bukan apa-apa, saya jika menghabisi orang seperti Tifa, Rosuryo ataupun Resmond ya, itu saya tidak menganggap mereka manusia, tapi mereka adalah hewan ya. Mereka tidak bisa dikatakan adalah seseorang yang dihargai, karena mereka tidak bisa menghargai sesamanya seperti itu ya, betul ya. Sakit hati saya melihat dia datang ke makam ibunda Jokowi untuk mengolok-olok anjing ya. Anjing itu aneh. Kalaupun itu orang-orang yang mengolok-olok ibunda Jokowi di depan saya sikat seperti itu. Kenapa? Orang seperti itu tidak perlu dihargai, apalagi dihormati. Dia bukan manusia. Halo semua, perkenalkan saya Ade Nur Saada, Barisan Geng Solo, DPC Bogor. Saya ingin mengajak seluruh pecinta Bapak Jokowi dan Mas Gibran untuk bergabung bersama Barisan Geng Solo. Sekarang sudah tidak saatnya lagi kita hanya bisa mencintai beliau dalam diam, karena para pembenci beliau sudah terlalu berisik dan mengganggu. Sekarang sudah saatnya kita keluar dari kenyamanan menjadi bagian silent majority, mayoritas yang diam, karena para pembenci beliau sudah terlalu gaduh. Dan kegaduhannya itu memaksa kita harus bangun dan melawan segala narasi jahat, fitnah dan kebencian yang terus-menerus mereka sebarkan di ruang publik. Mari kita galang perlawanan kita bersama Barisan Geng Solo. Solo artinya satu. Mari kita bersatu untuk menjaga orang baik dari kota Solo, Pak Jokowi, Mas Gibran dan keluarganya. Jangan pernah kita biarkan para pembencinya terus-menerus mengganggu beliau dan keluarga. Betul ya guys. Kepada Parah, Bapak Jokowi, Bapak tidak pernah kami biarkan sendiri, karena ada kami yang selalu setia dan tanpa pamrih menjaga Bapak, Mas Gibran dan keluarga. Mengusik makam ibunda Pak Jokowi itu sudah melewati batas ya teman-teman. Jadi di sini geram sekali para pendukung Pak Jokowi, bahkan mereka ya yang tidak mendukung Pak Jokowi tapi pro pada kemanusiaan ya, harusnya turut merasa geram ya teman-teman. Gila lagi, gue heran ya, aku nih heran nih sama Panci CS sama dokter tiba-tiba itu ya. Ini kan dia dulu kan meneliti ijazah Pak Jokowi, ijazah juga Mas Gibran. Lah kenapa mereka ujung-ujungnya meneliti makam orang tuanya Pak Jokowi juga Apa hubungannya Apa hubungannya antara ijazah dan makam? Kan ini lagi lebih gila lagi Katanya aneh gitu, maksudnya anehnya gini. Bapaknya Pak Jokowi udah 19 tahun punya anak Pak Jokowi kelahiran, maksudnya 19 tahun umur bapaknya Pak Jokowi terus punya anak Pak Jokowi. Lah lebih aneh lagi, bapak saya umur 16 tahun punya anak saya umur anak saya tuh, bapak saya kelahiran 58, saya kelahiran 76 apa nggak aneh lagi mak saya kelahiran sama saya cuma beda 13 tahun mas saya, apa nggak aneh tuh? Saya kalau jadi pejabat mungkin sama dokter itu diteliti juga kali Zaman dulu bukan zaman sekarang, itu 14 tahun aja udah punya anak Laki-laki umur 15 tahun udah punya anak di kampung-kampung. Makanya hidup kamu di kampung apa di mana? Ini makin kesini makin stres nih orangnya. Ini ngadi-ngadi ini orang ini berdua itu. Untukmu kelompok teroris yang sering menyebut kami-kami yang membela Jokowi sebagai ternak Mulyono,
Saya hanya mau ingatkan kalian, menyadarkan kalian. Pak Suban, Rismon, Tifa, Roy, Ruslan yang mengandalkan tepuk dada, mantan pembunuh petani, hanya bermodalkan badan besar. Saya hanya mau ingatkan kalian. Kalian mau sampai mengorbankan nyawa pun, sejarah bangsa Indonesia tidak akan mengingat kalian sebagai orang yang berjasa, orang yang patut dikenang. Itu tidak akan terjadi. Kalian akan hilang lenyap, bahkan menjadi bahan tertawaan generasi-generasi berikutnya. Bahkan mungkin secara diam-diam, anak kalian, cucu kalian saat ini sedang malu semalu-malunya dengan melihat tingkah kalian. Mereka mungkin mau berbicara, melarang kalian karena kalian sungguh memalukan. Tetapi mereka dalam posisi belum diberi kesempatan untuk berbicara. Sadarlah kalian, Pak Suban, Anda sudah tua. Bicara saja sudah terbata-bata karena termakan umur. Saya tidak percaya, untuk apa lagi kau berjuang dengan hal-hal yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Hiduplah dengan damai, memalukan. Masuk ke pemakaman, dia bilang kuncinya rusak. Oh, dirusak sama orang, kenapa nggak dititipin RT? Masuk ke pemakaman, oh, ini mungkin ibu sambung, ibunya kurang panjang disambung. Bajing! Ini manusia-manusia yang ebet. Pada gila kalian ya, hanya untuk kepentingan politik, hanya untuk kepentingan kalian mengorbankan semuanya. Dia melakukannya dengan cara yang sangat tidak sopan. Iya. Dia datang ke makam dengan berpura-pura ingin Berziarah. berziarah, padahal dia sedang ingin bicara buruk tentang, kan keburukan yang diungkapkan di sini adalah Jokowi itu berbohong, ibunya itu berbohong. Itu kan pasti ada akte kelahiran kan? Ketika misalnya ketika Jokowi berusaha mengajukan diri sebagai calon presiden atau diajukan namanya sebagai calon presiden, antara lain yang diperiksa itu akte kelahiran. Benar. Kelahiran orang tuanya siapa gitu. Orang tua siapa ya? Lahir di mana, tanggal berapa, bla 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 bla. Mana yang memang melahirkan anak-anak itu di usia 19 tahun. Jadi apalagi zaman-zaman dulu tahun 1940, 30 ya wajar banget gak sih gitu. Wajar, sampai sekarang aja sering kita dengar kan? Iya. Orang berusia 18, 19 menikah. udah menikah dan melahirkan. Makanya yang aku lihat reaksi-reaksi netizen tuh yang kayak, kenapa emang kalau misalnya ibunya ngelahirin Pak Jokowi di umur 19 tahun, nenek saya aja ngelahirin di umur 15 tahun misalnya, ada yang kayak gitu. Ya nenek saya aja 16 tahun udah hamil. Kayak maksudnya kayak, Tapi masalahnya kan yang dia bahas tuh umurnya kan. Yang netizen permasalahan, lu ngomong di depan makamnya ibunya Pak Jokowi, nggak sopan gitu loh. Jadi pertama-tama adalah nggak tahu lah mana yang lebih penting dari yang lain ya. Jadi satu adalah bahwa dia menuduh bahwa ibunya itu mendiang ibu itu bukan sendiri. ibunya. Bukan, ibu angkat kata itu, ibu tiri. angkat. Dan alasan mengapa itu dia menuduh seperti itu adalah karena dia punya data yang menunjukkan bahwa si ibu itu melahirkan di usia 18. 18. Dan itu nggak mungkin. Katanya sih dapat dari warga lokal data itu, tapi entah siapa warganya juga. Enggak, dan kalaupun dia dari warga lokal seperti tadi kamu katakan, memang kenapa? iya nggak ada hubungannya. Iya. Setan biadab laknat kalian, Tifa, Roy Suryo, dan juga Refli Harun. Kalian sungguh manusia-manusia yang tidak punya adab, tidak punya kesopanan sama sekali. Kalian mengaku bertitel orang-orang berpendidikan tinggi, tapi kelakuan kalian seperti setan dan iblis. Kalian sama sekali tidak punya empati dan tidak punya adab kesopanan. Datang ke makam orang bukannya mendoakan, tapi malah membuat opini-opini baru, memfitnah orang yang sudah meninggal. Kalian memberikan contoh yang tidak baik sekali. Hanya demi nafsu, kebencian kalian rela memfitnah orang yang sudah meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Kelakuan kalian memang seperti setan dan iblis, itu yang pantas untuk kalian semua. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Polda Metro Jaya, masihkah kalian ingin membiarkan manusia-manusia iblis ini berkeliaran di Indonesia ini? Kenapa tidak kalian tangkap secepatnya? Polda Metro Jaya, tolong secepatnya tangkap orang-orang seperti Tifa, Roy Suryo, dan juga Refli Harun ataupun Rismon. Tangkap mereka. Karena kalau masih dibiarkan terus, Indonesia ini akan tetap gaduh terus.
Mereka ini manusia yang tidak punya hati. Jelas sekali agenda mereka hanya untuk politik. Mereka adalah setan, iblis, dan juga dajjal, kalau saya bilang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Luar biasa kedajalan mereka ini. Sampai-sampai rela memfitnah seseorang yang sudah meninggal. Sampai-sampai mendatangi makam hanya untuk melancarkan nafsu bejat kebencian mereka kepada Pak Jokowi terutama. Ingat Polda Metro Jaya, secepatnya tolong tangkap mereka semuanya. Mereka sampah hama negara. Ya itu ya teman-teman, bukan hanya kita tidak menemukan apa hubungannya kasus ijazah yang mereka anggap palsu milik Pak Jokowi dengan ya teman-teman makam ya ibu Pak Jokowi. Kita bahkan merasa masalahnya apa, itu pun kita tidak menemukan apa hubungannya dengan ijazah Pak Jokowi. Ini sebenarnya mereka tendensinya apa? Ini kan sudah jelas terbaca, tendensinya adalah kebencian kepada Pak Jokowi ya teman-teman. Karena apa sih gunanya ya teman-teman mereka itu datang ke makam lalu melakukan olok-olok seperti itu, kalau memang ya tujuannya bukan untuk memantik ya teman-teman sebuah masalah, sebuah keributan yang lebih besar dengan Pak Jokowi. Karena bagi Pak Jokowi mereka ini hanya problem kecil saja yang tidak perlu diberi perhatian lebih. Mungkin mereka ingin perhatian lebih sehingga mereka melakukan aksi yang lebih gila dan lebih konyol ya teman-teman. Dan ini mereka lakukan pasti ya teman-teman ingin ibaratnya memancing ya Pak Jokowi ini agar mungkin lebih memberi perhatian ya kepada mereka. Ya jadi wajar saja netizen ngamuk ya. Orang ya teman-teman datang ke makam itu mendoakan, ini malah melakukan olok-olok yang tidak sepatutnya. Jadi saya rasa ini sudah melebihi batas, sudah melewati batas. Hanya saja kita masih menunggu ini sampai kapan akan dibiarkan. Buktinya sudah banyak, tapi kita masih menunggu apa yang akan dilakukan ya Polda Metro Jaya pada kelompok ini ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.